yang kita pahamin Pak, kan pasti ruang publik ini di media terkait OTT yang kita pahamin adalah tertangkap tangan di seketika waktu bersamaan, bukan pada pisah tangan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Kan terjadinya OTT yang kita pahamin adalah tempat terjadinya transaksi yang dilakukan di waktu yang sama. Terjadinya penangkapan yang memang mestinya, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu Rakernas Pak. Kan penangkapan di waktu yang sama tapi beda tempat. Kenapa akhirnya ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Secara logika, tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan mungkin di saat yang sama Bapak tangkap. Kalau ada orangnya Pak, lebih baik di waktu yang sama tangkap semua Pak. Tapi mungkin yang satunya kabur duluan. Entahlah terminologi apa yang namanya, kabur lah ceritanya. Walaupun dia nggak tahu katanya. Tapi kita berharap Pak, Bapak punya momen waktu yang pas. Kenapa saya bilang waktu yang pas? Kita semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini kita nggak dihargai Pak. Kita pengen penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak, tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk. Pak, saya salut Pak sama anggota Bapak, masuk ke kamar seseorang, ramahnya luar biasa Pak. Itu saya jempolin Pak. Karena komunikasi humanis terhadap pelaku penyidik yang masuk ke kamar seseorang, tapi humanis, itu baik sekali Pak. Kita apresiasi. Tapi kita lebih sangat apresiasi kelembagaan politik kita, kelembagaan Bapak, tolonglah Pak, dihargain satu sama lain. Kita nggak mau akhirnya merasa bahwa ini partai politik sok-sokan, mau sok bersih. Enggak Pak, di Republik ini enggak ada yang bersih Pak. Kita pengen bahwa proses penegakan hukum yang Bapak lakukan sesuai koridor yang kita pengen pahamin, dan tolong jelasin ke kami Pak. Apakah OTT yang dimaksud adalah bersama-sama waktu yang sama, atau kalau memang orangnya sudah berpindah tempat dinamakan OTT plus, atau sekalipun Pak, kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mendingan namanya diganti Pak. Jangan OTT lagi. Tapi perlaku tindak pidana orang yang pisah tempat bisa saja dikenakan pasal turut serta, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku dari tindak pidana yang sebelumnya ditangkap. Mungkin itu Pak Ketua. Mungkin teman-teman habis ini pendalaman yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPK. Silakan Pak. Dari mulai proses penangkapan yang awal, sampai kemudian kami lakukan ekspos di tengah malam, sampai kemudian terbit surat perintah penyidikan dan lain-lain, semuanya kami memperhatikan dan menghitung, jangan sampai 1 kali 24 jamnya habis. Karena itu merupakan pertanggungjawaban dan mengantisipasi adanya proses, pastinya mungkin pra-peradilan atau gugatan-gugatan lain terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kami laporkan bahwa ini merupakan pengembangan dari penyelidikan. Kalau misalkan penyelidik atau penyidik yang saat itu di lapangan tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan bukti dan tidak menganggap fultoid, kami yakin bahwa kami juga tidak akan melakukan hal-hal yang
lebih daripada kewenangan kami. Jadi itu respon dari kami. Mungkin pimpinan yang lain mau menambahkan, silakan. Kalau diizinkan, pimpinan. Bentar dulu. Berarti anggota yang pada pagi hari 03.20 sampai saya catat itu Pak, datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik Pak. Berarti itu palsu berarti ya, bukan anggota. Jam 3:30 loh Pak. 3:30 dia datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik KPK. Jadi kalau tadi Pak Ketua menyampaikan itu bukan anggota, berarti itu palsu mengatasnamakan penyidik dari KPK. Karena 3 orang datang. Jam 01.40 di lobi, berbondong-bondong Pak. Saya takut Pak, ini jadi keributan karena suasana yang tidak seharusnya terjadi. Lagi-lagi apakah ini anggota Bapak secara benar atau memang mengatasnamakan untuk mencari kegaduhan? Kan kita nggak tahu. Kalau Bapak siang ini menyatakan bahwa itu bukan anggota penyidik KPK, berarti bahaya Pak. Suatu ketika, next misalnya, jangan sampai terjadi di partai lain. Hal-hal demikian terjadi. Kiranya mungkin di rapat ini Siap. secara terbuka, secara kelembagaan, bahwa kita saling menghormati Pak di antara penegakan hukum dengan partai politik yang memang lagi buat acara di mana partai politik semua di ruangan ini 8 partai pasti punya masalah di anggotanya masing-masing. Saya dukung Pak atas penegakan hukum yang Bapak lakukan, kepala daerah kayak anggota DPR kayak sekalipun gubernur sekalipun pejabat terkait di Republik ini, Pak kita dukung Bapak menindak mereka-mereka yang korupsi Pak. Tapi tolong dikemas dengan begitu humanisnya, kelembagaan kita saling menghormati, dan jangan lagi ada atas nama seperti maaf Pak Johanis Tanak, tiba-tiba Pak Johanis Tanak ngomong, oh ini ada OTT, tapi orangnya di sana misalnya gitu. Ternyata terkonfirmasi bukan Bapak yang ngomong. Ini wartawan yang menyeplit cerita tentang seolah-olah pemberitaan sebelum penangkapan itu terjadi. Mohon maaf Pak Johanis Tanak, biar langsung bicara enak. Silakan Pak Ketua. Saya sampaikan dulu pimpinan. Yang kami maksud bahwa bukan anggota itu pada saat malam. Gitu. Kalau yang ke hotel itu dipastikan bahwa itu adalah pegawai KPK. Iya, Pak Deputi pastikan? Pastikan. Ya. Jadi awalnya kami berharap bahwa yang bersangkutan hasil koordinasi dengan APH setempat yang bersangkutan akan datang kooperatif. Tapi kami tunggu karena tidak datang, akhirnya kami lakukan mendatangi tempat beliau. Jadi yang kami laporkan tadi adalah pada saat sore sampai dengan malam, itu kami pastikan bahwa anggota kami tiba di Makassar itu sudah malam sekitar jam 9, jam 10 baru tiba. Adalah pegawai KPK, resmi itu.